Halo semua, berjumpa lagi dengan Pak Mul, khususnya yang kelas 9. Hari ini Pak Mul mau ajak kalian untuk belajar persiapan ujian nasional. Ada 40 soal ya. Semoga bisa dipahami dengan mudah ya. Kita mulai dari nomor 1. Pak Reja mempunyai aluminium 8,5 ini ya. Ini 1 dan menambah lagi 1/4 meter. Untuk membuat pintu diperlukan 7/3/5 sisa aluminium. Tuliskan sisa, berarti dia punya 8,5, kemudian dia tambah lagi dengan 1/4, kemudian digunakan untuk pintu 7/3/5. Oke, lalu kita akan coba samakan penyebutnya dulu ya. Nah, ini tambah 1, 7, nah begitu ya. 2, 4, 5, berarti dia 20 KPK nya ya. 20, ini jadi 10, ini 5, kemudian ini dibagi 5, 4 kali 3, 12. Oke, kita tambahkan dulu nih. 9, 15/20 dikurangi 7, 12/20, jadi sama dengan dikurang 2, ini 3/20, 2, 3/20 ya. Oke, lalu nomor 2. Sebuah lemari buku dapat menampung 36 buku dengan tebal 8 mm. Banyaknya buku yang dapat ditaruh di lemari tersebut jika tebal bukunya 24. Berarti ini perbandingan terbalik nilai ya. Kalau kita tuliskan menjadi seperti ini, 36 buku, kemudian dia 8 mm. Kalau X buku dengan ketebalan yang lain yang lebih tebal, nah seperti ini, karena dia adalah perbandingan berbalik nilai, kita tinggal tuliskan 36/X. Yang dimaksud berbalik itu ini, kita balik 24/8. Lalu kita sederhanakan, coret, coret, 1, 3 ya. Nah, ini sederhanakan 36, 1, ini 12, kali silang. X kali 1, 1, 1 kali 12, 12. Oke, selesai. Gampang ya. Kemudian nomor 3. Hasil dari, nah ini sifat pemangkatan, kalau ada A pangkat M dipangkatkan N, berarti akan terjadi perkalian pangkat ya. Nah, begitu ya. Oke, terus kemudian ini 125 kita ganti saja menjadi 5/3. Kemudian dipangkatkan lagi 2/3, ini dikalikan, akhirnya bisa dicoret. Jadi tinggal 5/2 sama dengan 25. Ada? Oke. Nah, nomor 4. Ini sifatnya adalah jika ada akar A dibagi dengan akar B, maka akan menjadi akar A/B, begitu ya. Maka ini bisa dirubah menjadi akar 60/5 ya, begitu. Sama dengan akar 12. 12 itu adalah 4 kali 3. Akar 4 itu 2, 3-nya masih tetap berada di dalam. 2/3. Oke. Nomor 5. Dirasionalkan, berarti kita tinggal tuliskan 2/6 dikali dengan akar 6/6, sama dengan ini 2/6 kalikan jadi 6 ya, akar 6 kali akar 6. Lalu disederhanakan ini, coret, coret, 1, 3 ya. Jadi boleh dituliskan menjadi 1/3 akar 6. Oke, selesai.
Terus kemudian nomor 6. Ini nomor 6. Kakak menabung di bank sebesar 800.000 dengan suku bunga tunggal 9% setahun. Tabungan kakak saat diambil sebesar 920. Lama menabung ini secara umum saya tuliskan rumusnya, modal akhir sama dengan modal awal disingkat dengan MO ditambah dengan bunga. Ini dalam rupiah ya. Kita akan tuliskan ini menjadi 920.000 sama dengan ini modal awalnya 800.000 ditambah bunga itu B per 12 dikali dengan, langsung angkanya saja ya, per 100 dikali dengan 800.000. Nah, lalu ini pindah ke sini, langsung dikurangkan saja menjadi 120.000 ya. Ini dikurangi ini ya. Nah, sekarang yang bisa sederhanakan 0,02 ya. Terus 12 sama 9 dibagi 3, ini 4 dibagi 4, ini 2. Oke. Lalu ini dikali 3 kali 2. Oke. Jadi B dikali dengan 6, nolnya 1 2 3. 1 2 3 begitu. Coret. Kemudian ini 6 sama 100, boleh 120 langsung jadi 20. Maka B sama dengan 20 ya. Iya. Terus kemudian nomor 7, suatu barisan aritmatika U75 U813 suku ke-20 kita tuliskan yang terstruktur saja. UN itu sama dengan A plus B N-1. Nah, kita akan tuliskan menjadi U5 ya. U5 nya adalah 7 sama dengan A ditambah ini 5 dikurangi 1 jadi 4B. Oke. Terus kemudian 8 ini 13 A ditambah ini 12 ya, 13 dikurangi 1 B. Nah, kemudian dikurang. Nah, pengurangannya yang besar dikurangi yang kecil supaya positif. Bebas sebetulnya ya. Dikurangi jadi 6 sama dengan ini 8B ya. 8B sebentar. 6 7. Oh, ini kok 4. 7 dikurangi 1 tadi ya, ini 6. Oke. 6 ini dikurangi jadi ini 6. 6B. Jadi B sama dengan 1. Lalu kita masukkan ke sini. 7 sama dengan A ditambah 6 kali 1 ya. Oke. Jadi 7 sama dengan A ditambah 6. A juga sama dengan 1 ya. Oke. Lalu kita akan mencari saya cari tempat lain ya supaya cukup. Jadi kita punya A1, punya B1. Saya pakai ini, tinggal dimasukkan ke suku ke-20, berarti U, ini dia. Nah, begitu ya. Nih. Oke, ini U20 sama dengan A-nya tadi 1, B-nya 1. Ini 20 dikurangi 1 ya, 19 ya. Terus kemudian U20 berarti sama dengan 1 ditambah mana tadi ya, 1 ini 19, jadi U20 sama dengan
20. Loh, apa ada yang salah? Kita coba cek dulu coba. U5 7. Oh, ini bener 4 ya. Oke. Aduh. Ada yang salah nih. Maaf ya. Sepertinya nih Pak Mul yang salah nih. Ini tadi benar 4. Oke, ini 8. Lalu B-nya adalah ini 13. Benar ya, 6 dikurang ini habis. Ini 8. Oh, ini 7. Aduh. Maaf ya, ini 7. 7, ini 3. B-nya 2. Aduh. Ini 2. Ya. 2. Kemudian kita masukkan ke sana. A-nya ini dikali jadi 12. 7. Oh, ini 7. Oh, ini 4. 4 8. Jadi A sama dengan negatif 1 ya. A nya negatif 1. Jadi diulang. Ini jadi ini A nya negatif 1. Kemudian B nya ini 2. 19 kali 2 ya, kebalik ini. Jadi ini negatif 1. Negatif 1 ditambah 38 sama dengan 37. Oke, ini ya, maafkanlah ya, kadang-kadang mata kita yang suka salah melihat. Oke, tidak masalah kalau kita sudah berani mengakui kesalahan, artinya kita bisa untuk lebih maju ya. Ya, lanjut. Nomor 8, barisan aritmatika U18, U3 18, U7 38. Jumlah 24 suku pertama. Kita akan tentukan sama dengan yang tadi ya. Kita akan cari nilai A dan B-nya. Ini U3 berarti dia 18 sama dengan kita tulis yang ini dulu deh, yang besar dulu. 38 sama dengan A ditambah B min N, ini yang ini tadi ya. N, U nya 7 berarti 6 ya, 6B. Oke, terus kemudian ini 18 A ditambah 3 berarti ini 2B, lalu dikurang ya, ini habis, ini 20, kemudian 4B, jadi B sama dengan 5. Masukkan ke salah satunya. 38 yang bawah aja deh, 18, ini 18 ya, A ditambah 2 kali 5, jadi 18 dikurang 10 sama dengan A, ini 8 sama dengan A. Oke, lalu kita akan mencari jumlah, berarti SN sama dengan setengah N. Karena kita tidak punya UN, maka kita tuliskan 2A ditambah dengan BN-1 ya, gitu. Jadi setengah kali 24 dalam kurung 2 kali A nya 8, langsung dituliskan saja. 16 ditambah B nya adalah 5 ya, 5 dikali 23 ya, begitu, dikalikan jadi 12. 16 ditambah ini kali 115, jadi saya pindah ke sini, 12 dikali dengan 131. Oke, jadi dia yang berujung 2. Nah, kebetulan hanya 1. Oke, jadi jawabannya adalah ini.
itu hanya kebetulan saja ya. Jadi 1 kali 2, 2, kemudian ada ujungnya 2. Nomor 9, seorang pegawai kecil menerima gaji tahun pertama 3 juta setiap tahun. Gaji tersebut naik 500.000. Jumlah uang yang diterima pegawai tersebut selama 10 tahun ya. Selama 10 tahun berarti kita punya SN sama dengan setengah N. Saya ulang ini. Ini boleh dituliskan 2A ditambah B N-1 seperti itu ya. Ini ada tempatnya setengah kali 10, 2, A-nya adalah 3 juta ya. 3 juta, tuh 23, tuh 23. Nah begitu ya. Kemudian ditambah ini karena agak turun. Bedanya adalah 500.000. Kemudian N-1 yaitu ini 24. Ini 24. 10, sorry. Ini berarti 9 ya. N-1 10 dikurangi 1, 9 ya. 5 kemudian dikali dengan ini tidak ada kurung ya, tidak pakai kurung. Ini dikali dengan 6 juta, tuh 23, tuh 23 ditambah dengan 9 kali 500, 4.500.000. Nah begitu. Jadi 5 juta dikali ini tambahkan 10.500.000 sama dengan ini 0, 0, 0, 0, 0 ya. Kemudian 105 dikali 5 berarti dia 525. Oke. Jadi hasilnya adalah 52.500.000. Nah, gitu. Terus nomor 10. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Nah, memfaktorkan ini benar. Ini salah, ini harusnya plus salah satunya ya. Ini salah. Lalu ini, nah untuk mendapatkan ini, angka 7 ini, kita tuliskan ini. Ini kali. Jadi dia negatif 2x ditambah 9x sama dengan 7x. Ini 7x. Benar. Jadi 1 dan 3. Nah, begitu. Terus nomor 11. Penyelesaian. Ini biasa ya. 5x ini pindah 3x, 12 ini pindah jadi plus. Ini 2x, 20x sama dengan 10 ditambah 3 berarti dia 13. Nomor 12. Diketahui keliling persegi panjang 94, panjangnya ini, lebarnya ini, maka panjang dan lebar persegi panjang yang sebenarnya. Oke, kita tuliskan 2P plus L sama dengan keliling ya, ini keliling. 2, tuliskan ini 5x plus 2 ditambah sama dengan 94. Udah. Maaf ya, ada tetangga lagi masak itu. Ini kita coret. Ini 47 ya. Tambahkan 7x tambahkan plus 5. 7x sama dengan ini 42 ya. X sama dengan 6. Terus ditanya adalah panjang dan lebar. Nah, kita tuliskan panjang sama dengan
5 kali 6 tambah 2, 32. Lebarnya 2 kali 6 tambah 3, 15. Jadi 32 dan 15. 32 dan 15. Oke. Lanjut ke nomor 13. Banyak himpunan bagian dari Q. Nah, ini berarti dia 2 pangkat N Q. 2 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pangkat 6. Itu sama dengan 64. Ada 40 peserta mengikuti lomba. Lomba puisi 23, puisi dan cerpen 12. Banyak peserta yang mengikuti lomba cerpen. Oke, kita buat seperti ini. Ini puisi, ini cerpen ya. Yang ikut keduanya 12. Yang ikut lomba puisi 23 sudah ada 12, berarti kurang 11. Kemudian ini kita misalkan dengan Z. Jadi banyak peserta yang mengikuti lomba cerpen ya. Kita tambahkan ini, jadi 11 ditambah 12 ditambah Y sama dengan 40. Jadi Y sama dengan 40 dikurang ini 23. Y sama dengan 17. Oke. Lalu diminta adalah berapa yang cerpen. Cerpen itu berarti 12 ditambah Y. 12 ditambah 17 sama dengan 29. Gitu. Terus ini diketahui fx sama dengan 5x min 2. Fungsi fk sama dengan 18. Berarti kita akan hanya mengganti di sini adalah fk ya. Oke. Jadi fk kalau dituliskan itu begini dia. Fk sama dengan 5k min 2 begitu ya. Ini 18 sama dengan 5k min 2 gitu. Ini pindah jadi 20 sama dengan 5k ya. Maka k-nya sama dengan 4. Oke. Terus nomor 16. Grafik fungsi ini sama aja dengan Y sama dengan 2x plus 2. Ini sebagai gradien. Lalu ini melalui 0,C, dalam hal ini 0,2 ya. Nah, sekarang gradiennya adalah positif. Berarti kita hanya akan melihat garisnya yang miring ke kanan. Kita lihat yang miring ke kanan. Nah, ini miring ke kanan, ini ke kanan, ini ke kanan. Oke, kita cek yang B. Yang B melalui 0,2. Mana yang melalui 0,2? Ini tidak. Ini tidak. Nah, ini hanya satu ini saja ya. Ini pasti benar. Melalui 0,2. Ini 0,2. Lalu gradiennya M-nya adalah 4 per 2 sama dengan 2. Nah, begitu ya. Oke. Terus nomor 17. Persamaan garis tegak lurus melalui garis ini. Jadi kalau tegak lurus ya, syarat tegak lurus itu M1 kali M2 sama dengan min 1 ya. Nah, ini kita cari ini. Ini M1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 ya. Kita masukkan angkanya ini. 1 dikurang 2 berarti sama dengan ditambah 2 per negatif 4 negatif 2 ya. Jadi sama dengan 3 per min 6 sama dengan negatif
setengah. Lalu ini kita masukkan ke sini. Jadi ini negatif setengah sama dengan kali M2 sama dengan negatif 1. Jadi M2 nya sama dengan negatif 1 dikali negatif 2/1. M2 sama dengan 2. Nah, maka kita akan cari di sini yang koefisiennya adalah 2. Ini seret. Nah, ini 2 ya. Oke. Nomor 18. Diketahui A sekian, B sekian, jika ABC terletak pada satu garis lurus, maka nilai A adalah berapa? Jadi kita akan lihat kalau garis itu sejajar, itu M1 sama dengan M2. Lalu C1 itu tidak sama dengan C2 ya. Nah, kalau dia berhimpit, jadi satu gini, 2 berhimpit, ini M1 sama dengan M2, kemudian C1 pasti sama dengan C2. Nah, untuk C1 dan C2 nya ini sama ya, maaf, sama. Ini kita abaikan, kita cukup mencari gradien dari dua ini. Jadi kita akan cari gradien AB dan gradien BC, lalu kita akan menemukan nilai A ya. Kita tuliskan saja untuk M AB sama dengan M BC ya. Kita tulis ini negatif 3 negatif 7 ya, berarti dia negatif 10. Kemudian negatif 3 negatif 2 negatif 5 ya, sama dengan A dikurang negatif 3, berarti menjadi A plus 3 per ini 3 dikurang negatif 3, berarti dia 3 plus 3. Oke, saya taruh di sini ya. Ini disederhanakan menjadi 2/1, begitu boleh. Lalu ini A plus 3 per 6. Oke. Nah, kemudian kita kali silang. Saya bawa ke sana ya. Jadi A plus 3 sama dengan 2 kali 6 12. A nya sama dengan 9. Oke. Begitu. Terus nomor 19. Diketahui sistem persamaan ini kita diminta mencari nilai negatif 3x ditambah 6y. Wah, ini berat sekali nih, angkanya tidak ada yang pas ya. Yuk, kita akan samakan nilai x nya, berarti yang ini kita kali 5 ya. Oke, ini kita kali 5 menjadi 20x ditambah 15y sama dengan kali 5 115. Yang ini kita kali 4, 20x negatif 28y negatif 100. Oke, kita kurang, ini habis, ini kita kurangi, jadi 43y sama dengan ini jadi plus 215. Oke, jadi positif ya, jadi y sama dengan ini dibagi menjadi 5. Kemudian kita akan mencari nilai x. Kita pakai yang mana saja boleh ya, pakai ini juga boleh. 5x dikurang 7 kali 5 sama dengan negatif 25, begitu. 5x ini negatif 25, negatif 35 ya, pindah ke sana jadi plus. Jadi 5x sama dengan 10, x nya sama dengan 2. Nah, kita masukin sini negatif 3, x nya 2 ditambah 6, y nya 5. Oke, ini negatif 6 ditambah 30, jadi sama dengan
24 ya. Terus nomor 20. Adik membeli 2 kelereng dan 4 gasing. Kita tuliskan saja 2 kelereng ditambah 4 gasing sama dengan 7.000. Kemudian 5 kelereng ditambah 7 gasing 13.000. Oke, dengan cara yang sama ya, kita akan eliminasi. Boleh juga dengan cara substitusi ya. Kalau kalian mau coba substitusi boleh. Substitusi itu seperti ini. Ini misalkan ya, kita tulis lengkap saja. 2K sama dengan 7.000 dikurangi 4G. 4G. Lalu K sama dengan ini dibagi 2, 3.500 dikurangi 2G. Ya, dibagi 2. Lalu K-nya kita masukkan ke sini. Jadi 5 dalam kurung ini saya lanjut pakai kertas lain ya. Nih, kalikan 35 kali 5 adalah 175 ya. 00 dikurangi 10 gasing tambah 7 gasing 13.000. Begitu. Kemudian ini negatif 3 gasing ya. Kemudian ini tetap 1750 gitu, sama dengan 13.000 ya. Ini pindah ke kanan ya. Jadi ini 17500 dikurangi 13.000 sama dengan ini positif, jadi ke sana 3 gasing begitu. Terus saya geser sama ini menjadi 3 gasing sama dengan dikurangi 13, jadi hasilnya adalah 175 dikurangi 13 berapa itu? 000. Oh, ini 5 ya, 500. Terus kemudian 17, sebentar, ini 000 13.175.000. Oh, ini tadi ya, ini jadi 4.500, gasingnya sama dengan 1.500. Nah, begitu ya. Lalu kita sudah punya gasingnya adalah 1.500. Terus kemudian kelerengnya yang ini. Jadi kelereng sama dengan 3.500 dikurangi 2 gasing 1.500. Nah, gitu, jadi 3.500 dikurangi kali 3.000 ya. Maka kelerengnya harganya adalah 500. Oke. Terus yang ditanya adalah harga 1 lusin kelereng. Tinggal 500 dikali 12 yaitu 6.000. Oke. Ya. Kemudian nomor 21 ini soalnya panjang sekali, tetap saya bacakan saja. Perhatikan gambar kapal layar ini. 95% komoditi perdagangan dunia melalui sarana transportasi laut dengan menggunakan sekitar 50.000 kapal tanker, kapal-kapal pengirim dan pengangkut barang raksasa. Sebagian besar kapal-kapal ini menggunakan bahan bakar solar. Para insinyur berencana untuk membangun tenaga pendukung menggunakan angin kapal-kapal tersebut. Usul mereka adalah dengan memasang layar
berupa layang-layang kapal untuk menggunakan tenaga angin ya, mengurangi pemakaian solar. Terus kemudian dari hal tersebut, kira-kira panjang tali layar dari layang-layang agar layar tersebut menarik kapal pada sudut 45 derajat berada pada ketinggian vertikal 150 seperti diperlihatkan pada gambar di samping ini. Ini 150, ini juga pasti 150 ya. Ini 45 derajat, oke. Berarti di sini adalah 150 akar 2. Nah, sekarang kita akan cari akar 2. Jadi 2 1 kali 1 1 begitu, kurang 1 1 tambah 1 2, kemudian tambah 0. Ini titik-titik ya, titik-titik kali titik-titik 20 nggak mungkin, ini 100, berarti ini 4 96 kurang ini 4, ini tambahin 28 titik-titik kali titik-titik ya, ini tambah 0 2, kemudian 1 ya, 1 281 kurangi ya, dan seterusnya. Artinya kita punya angka ini sama dengan 1,41 ya. Terus kita kali 150, kita kali dengan 141 ini kali 1,41 ya. Jadi sama dengan, kita boleh pakai oratan 15 dikali dengan 14. Ini maju komanya ya, gitu. Kali 14,1 begitu ya. Kalikan 15, ini 60, 15 begitu, ditambah 5 1 1 2, ini koma dibulatkan menjadi 2 1 2, ini dibulatkan. Oke, jadi akhirnya jawabnya adalah ini ya, begitu ya. Terus lanjut ke nomor 22. Perhatikan gambar. Ini ABCD EFGH adalah persegi, titik B adalah titik pusat EFGH, ini B. Oke. Luas daerah yang diarsir, jadi kemanapun diputar maka ini adalah 1/4 ya, 1/4 dari EFGH. Oke, jadi itu adalah 1/4 dikali 8 kali 8 2 16 gitu ya. Terus pada gambar keliling bangun, yuk kita lihat ya, kita tambah 4 6 sama ya, ini sama dengan ini ya. Terus ini sekarang kita turunkan, ini sama dengan ini. Oke, ini akan sama dengan ini. Ini kita pindah, ini kita pindah, gitu kan. Akhirnya menjadi bentuk persegi. Jadi tinggal ini tambah 10 10, jadi 4 kali 10 40. Oke, mudahan. Lalu perhatikan gambar, banyak pasangan segitiga. Kita lihat ini. 1 sama ini ya. Oke. 1. Terus ini. Nah, 2. Terus ini dan ini. 3 ya.
25. Diketahui AB ini AB-nya 12, CD 7, AD 8, DE ini 8. Oke. Ini kalau kita gambar di sebelah sini ya, kita gambar yang begini. Ini sudut ya. Ini B, berarti ini D. Nah, sama ya. Ini C, ini E. Nah, begitu. Lalu kita masukkan CD. Ini 7. Ini sudutnya begini. Lalu yang diketahui lagi adalah DE. Ini 8. Yang ditanya adalah CE. Ini. Oke. Kita akan buat perbandingannya, berarti menjadi CE per AC sama dengan ED per AB. CE per AC ya 15. Kemudian ED 8 per 12. Bagi 4, 2, 3. Bagi 3, 1, 5. Kali CE kali 10. Oke. Perhatikan gambar di samping. Nah, pernyataannya benar. Ini kalau kita pindah ke sini, ini sama dengan ini ya. Nah ini, nah begitu ya. Berarti ini sama gitu. Ini harus silang. Oke, berarti ini A, ini B. Itu maka kalau ini AC, AC per CE ya. AC per CE benar. Sama dengan ini AB per DE. Ini AB per DE. Ini benar. Oke. Udah. Terus ini diketahui P sekian, Q sekian. Kemudian jika P dan Q saling berpenyiku, berarti sudut P ditambah sudut Q sama dengan 90 ya. Ditambah X plus 17, 3X min 7 sama dengan 90. Ini 4X sama dengan 90 dikurangi 10 ya. 4X sama dengan 80, X nya sama dengan 20. Ditanya sudut Q. Sudut Q sama dengan 3 dikali 20 dikurang 7. 60 dikurang 7, jadi sama dengan 53 derajat. Kemudian perhatikan gambar. Urutan cara melukis kepada gambar segitiga ABC. Ini pertama. Ini ya, 1. Terus kemudian taruh sini, seret. 3. Taruh sini, seret. 4. Baru garis 2. Nomor 29. Sebuah lingkaran bertitik pusat di O, panjang jari-jari 35. Pada lingkaran terdapat titik AB membentuk sudut AOB besar AOB 72. Besar busur berarti ya. Busur AB sama dengan sudut AOB per 360 dikali keliling lingkaran. 72 per 360 dikali 2
kali 22/7 kali R 35 ya. Terus coret 1 5, coret ini 5, coret tinggal 2 kali 22 40. Diketahui dua buah lingkaran berjari-jari 4 jika panjang garis persekutuan dalam. Nah, ini dalam itu berarti dia plus R1 plus R2. Tambah dalam, begitu mengingatnya ya. Maka jarak titik kedua pusat lingkaran adalah, ini kalau ditulis jawaban cepatnya adalah ini R jadi tambah 12 ya. 16, nah, titik-titik 12 16 itu faktornya adalah FPB-nya 4 dibagi 4 3 4, satu lagi 5. Ini triple Pitagoras ya, tinggal dikali 5, ini 20. Nah, ini jawabannya. Ini cara cepatnya seperti ini. Kalau mau cara terstrukturnya, kita tuliskan rumus. D kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang R plus R kuadrat. Nah, begini. Jadi D sama dengan ini akar ya. Oh, yang ditanya adalah titik pusat. Oke. Titik pusat ini dipindah ke sana jadi plus ya, 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Nah, begini. Kalau dilanjutkannya 256 144 400 ini jadi 20. Nah, begitu. Oke. Banyak sisi dan rusuk pada prisma segi 6. Prisma segi 6, sisinya bawahnya 1, atas 1, terus kemudian selimutnya ada 6. Jadi 8 ya, ini 8. Kemudian rusuknya ada 3, kemudian atasnya selimutnya 3, yang di atas 3. Berarti 6 ya maksudnya. Jadi 3 kali 6. Ini ada 18. Oke. Kemudian jaring-jaring. Ini tidak. Ini benar ya. Ini ada yang bertumpuk. Tidak ya. Ini benar. Oke. Jadi 2 dan 4. 2 dan 4. Nah, begitu. Alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal 18 cm dan 24. Kita gambar dulu belah ketupatnya. Ini 24. Ini 12 ya. Ini 12 9 ya. Nah, begitu. Yang diminta adalah volume.